Shalom. Shalom. Saya enggak pakai aja banter. Pakai ini tambah banter ya. Shalom semua. Shalom. Ya saudara nggak usah kaget, ini suara saya udah rusak. Ya saya udah beberapa saat nggak berhenti khotbah. Besok pagi jam 5 masih ada pelayanan ya. Setiap hari pelayanan saya 2-3 sampai akhir bulan masih terus bicara. Jadi kalau saudara hanya nyanyi saja, tidak mau nyanyi itu aneh gitu loh ya. Saya kalau suara saya rusak, saya sedih. Kenapa? Tidak bisa nyanyi, tidak bisa nyembah. Karena bagian Tuhan adalah ketika saudara menyembah. Setuju katakan amin? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kan saudara bingung, tahu itu siapa, itu pendeta cantik itu siapa gitu kan ya. Ayo kita kenalan dulu ya. Saya dari Surabaya. Nama saya Valentina Irawan, saya penginjil. Saya datang dengan suami saya, Henry Irawan. Saya punya satu anak perempuan, seizin Tuhan. Saya cuma punya satu, seharusnya punya dua. Ya kira-kira 22 tahun yang lalu, ya 21 tahun yang lalu, saya ngalamin anak kedua saya lahir cuma 5 jam, terus meninggal. Tapi itu ujian yang membawa saya naik mimbar. Karena saya bukan lulusan teologi. Saya lulusan kamar doa dan peristiwa hidup. Coba senggol kiri kanan katakan saya juga. Ya, jadi kalau hari ini Ibu Valen ada di sini, ini kehormatan yang Tuhan kasih ya. Ini kepercayaan yang Tuhan kasih. Jadi saudara nggak usah lihat saya seperti melihat apa gitu ya. Saudara dan saya sama. Kita sama-sama anak Tuhan. Di dalam saya ada kuasa, di dalam saudara ada kuasa. Karena kita sama-sama dapat janji. Yang pertama adalah keselamatan. Barang siapa dengan hati percaya, dengan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, diselamatkan. Jadi hari ini yang duduk di tempat ini, asal di hatimu ada Yesus. Katakan ada Yesus. Bukan cuma pergi ke gereja punya agama, tapi punya Yesus. Ayo coba arisan ya, punya Yesus, katakan punya Yesus. Dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, diselamatkan, masuk. Tapi masa nunggu ya masuk surga lama sekali ya. Padahal Tuhan menjanjikan, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di surga. Artinya surga di bumi harus saudara dan saya alami. Makanya coba wajahnya lihat kiri kanan, kasih giginya, itu surga. Itu surga ya. Jangan pasang wajah neraka. Setuju katakan amin? Karena kita semua disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya punya satu anak perempuan sudah menikah. Nanti bulan Desember saya udah jadi oma. Ingin jadi oma ya. Saya dari latar belakang papa saya Konghucu. Papa saya ateis, mama saya Konghucu. Papa saya lahir di Cungko, datang ke Samarinda karena ada perang. Singkat cerita, ketemu mama saya, menikah. Jadi dari saya kecil saya cuma ngerti kelentengan ya. Saya ngerti sembahyang hio. Saya nggak ngerti Tuhan Yesus. Tapi kalau hari ini saya di sini bukan jadi pendekar tapi jadi pendeta. Halo, bukan jadi orang jahat tapi jadi orang benar. Bukan untuk dibinasakan tapi diselamatkan. Itu hanya karena anugerah. Amin ya. Sama dengan saudara. Saudara ada di sini, Tuhan yang pilih. Saya sedikit meluruskan, jangan tersinggung ya Bapak ya. Saya sedikit meluruskan, ada satu kata tadi yang disampaikan begini. Kita undang Tuhan datang, gitu kan ya. Maka oleh sebab itu kita persembahkan diri. Ini sesuatu yang saya bilang tidak benar. Karena Tuhan tidak usah diundang. Tuhan ada di dalammu, di dalam saya. Kadang worship leader keplelet ya, kecepatan ngomong. Karena lihat wajah saudara tidak bersahabat. Kadang kami yang di mimbar ini sedikit kadang grogi karena wajahnya di situ petik es kan gitu ya. Jadi kadang salah ngomong, tapi saya mau luruskan supaya tidak salah. Karena kebenaran itu yang bisa memerdekakan kita. Saudara boleh ada di dalam gereja, kalau tidak mengalami perubahan paradigma, hidupmu akan tetap sama. Karena perubahan paradigma akan merubah banyak karakter hidup kita. Tapi tidak bisa dikerjakan kalau sendirian. Harus bersama Roh Kudus. Setuju katakan amin. Hanya oleh karena kekuatan Tuhan kita bisa. Jadi di ruangan ini tidak boleh ada seorang pun yang menyombongkan diri.
walaupun jemaat biasa di Alkitab tidak ada perbedaan. Yang ada adalah engkau dan saya anaknya Bapa. Hanya hari ini saya di sini, saudara panggil saya Bu Pendeta, benar ya? Nanti keluar saudara boleh panggil saya Bu Valen, Cik Valen, asal ojo panggil Oma. Durung tuwe, setuju ya? Karena pangkat pendeta itu enggak hebat-hebat banget, jujur. Tanggung jawabnya besar ya. Apa yang dikhotbahkan harus dilakukan. Nggak asal cuma datang memberkati, pulang terima angpau. You know angpau? Ya, kita datang untuk jadi berkat, tapi ketika pulang apa yang dikhotbahkan dituntut balik. Karena Yakobus 3 berkata, jangan hendak seseorang itu jadi guru. Karena ketika dia mengajar, dia dituntut 2 kali daripada yang mendengar. Kan enak saudara, cuma mendengar dituntut 1, saya yang ngomong dituntut 2. Jadi senggol kiri kanan katakan ojo turu yo. Karena saya biasa khotbah 2 jam. Jadi saudara jangan berharap pulang cepat. Karena jauh-jauh dari Surabaya ke sini, ya cuma khotbah setengah jam saudara rugi. Karena ketemu pendeta Ayu ini angel. Ya, ayo sekarang kita mau masuk ini ya. Saya kasih dulu pertanyaan. Menurut saudara, roh Tuhan ada di mana? Coba. Nanti kita masuk di penguasaan diri karena itu tema saya ya. Saya dapat tema itu, dan saya pengen ngajar buat saudara. Tapi saya coba mau ajar saudara semua di sini. Saya ngomong saudara, maafkan saya yang usia di atas saya ya. Karena saya ini penginjil ya, karena saya penginjil, kadang bahasa saya sedikit keras, bahasa saya sedikit kasar ya. Jadi saudara yang lebih tua dari saya, sebelumnya saya mohon maaf, ojo tersinggung. Tapi kalau saudara tersinggung berarti saudara masih hidup. Kalau saudara masih hidup harus dimatikan. Berarti dagingnya saya teriak-teriakan gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya, jawab aja, gak bayar dan gak dikasih hukuman. Roh Kudus ada di mana? Di dalam hati, di dalam hidupku, ya kan ya? Di dalam hidupku. Ada yang bilang dalam hati? Ya ada ya. Hati itu bukan di sini loh, hati itu di sini. Jadi kalau bilang, oh Yesus kau ada di hatiku ya kan gitu ya. Gurau kok kamu guyu ya ya. Ya. Tuhan ada di dalam kita. Saya kasih dulu ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 16. Bukan ini yang saya mau khotbahkan. Saya cuma pengen bawa ini dulu baru kita masuk penguasaan diri supaya gampang ngajarnya. Saudara, ini buah-buah roh sudah diajarkan kan? Halo? Kasih sudah kan? Sudah, kalau gitu coba ikutin saya bilang begini, sarangi. Bilang kiri kanan, no money. Ya, jadi mulai sekarang kalau ada tangan begini, ciet nalai, bukan ya. Mulai sekarang kalau begini, saudara harus bilang sarangi, I love you ya. Ayo coba. Kamu udah kasih kan? Kayak asal jangan bojone wong, hati-hati ya. Coba lihat kiri kanan, saudara bilang gini, sarangi. Ya, jadi mulai hari ini kalau ada yang begini, jangan yang muncul pikir money gitu ya, jangan. Karena kita anak Tuhan tidak boleh sampai cinta uang. Kalau kita cinta uang, celaka hidup kita. Karena satu-satunya yang bisa mengalahkan posisi Tuhan di hati kita, money, mamon. Bilang sama kiri kanan, mamon. Apalagi kalau saudara pelayanan, apalagi statusnya pendeta. Kalau pendeta ribut masalah uang, berarti tidak punya iman. Orang yang punya iman, hidupnya revival. Orang yang punya iman, hidupnya lihat mujizat. Saya nggak percaya orang yang berdoa sungguh sama Tuhan tidak mengalami pertolongan. Saya nggak percaya orang yang melekat erat dengan Tuhan, hidupnya begitu aja sampai 10-50 tahun tetap seperti itu, enggak. Karena hidup yang melekat dengan Tuhan, ada yang namanya impartasi kuasa Tuhan berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus memberikan hikmat sehingga dia jadi pintar. Nah yang ketiga, ya, dia bisa punya karunia membedakan mana boleh, mana nggak boleh. Nanti salah satunya kita masuk di dalam penguasaan diri itu. Jadi saya lihat wajahnya di sini semua orang berdoa. Karena dari kepalanya udah keluar asap semua. Dan wajahnya kotak-kotak. Kenapa? Karena suka baca Alkitab. Senggol kiri kanan katakan, bener itu saya. Walaupun tidak ngomong dengan iman, prophetic action gitu lah ya. Nah ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Saudara dan saya bait
desa. Kau no ayatnya, weh. Oh itu pendeta kota, kita pendeta desa. Nggak ada ayatnya, nggak ada. Bilang sama kiri kanan, kau no. Yang ada dimanapun saudara berdiri, mau sampai di pelosok yang tidak dikenal, asal hatimu percaya Yesus, mulutmu mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, kau dan saya anak raja. Dan anak raja kok bingung tinggal di desa, di kota. Yosua 1 ayat 3 bilang setiap tanah yang kau injak Tuhan berikan kepadamu. Artinya ketika kau ada di kota ini punyamu. Saudara-saudara, kok sembahyang nangis-nangis gak ngerti. Ini loh kota punya saudara. Berarti mulai hari ini iman dibangkitkan, apapun yang kukerjakan di kota ini tidak ada yang gagal. Amin. Karena kota ini sudah ada di tangan saudara. Coba tangannya diangkat. Saya lihat itu loh ternak kota. Berarti kan semua suka berdoa sih. Coba tangannya diangkat. Bilang, caruban ada di tanganku. Sudah Tuhan berikan kepadaku. Dan hari ini aku perintahkan segala kekayaan bangsa-bangsa, khususnya ada di Caruban, pindah ke dalam tanganmu. Semua jiwa-jiwa yang ada di seluruh pelosok Caruban, hari ini juga ada di tanganku dan bertobat dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, rohnya nyala nggak sih? Saudara hebat nggak sih? Ayo jangan pasang wajah suku biru lagi. Stop. Mulai sekarang kemana-mana wajahnya sudah sedikit. Itu anak Tuhan. Apalagi sudah melayani. Nggak usah kasih tahu orang-orang di sekelilingmu kau punya masalah. Cukup cuma satu yang tahu kita punya masalah, Yesus. Amin. Nanti saya punya banyak kesaksian. Saudara akan terkagum-kagum. Kesengsaraan itu membuat orang terkagum-kagum, bro. Saudara kan lihatnya saya hari ini. Saudara lihat saya belasan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, yang saya alami, ya kan? Suami saya bangkrut 2 kali. Kita ada di satu titik yang terendah, benar-benar terendah. 2 kali bangkrut, rumah habis, 3 mobil habis. Ya, suami saya pengusaha. Dan kami lahir dari keluarga yang katanya tanda petik kere. Kamu nih kere? Ya, kita dari keluarga yang sederhana. Saya dari Kalimantan, Samarinda. Suami saya dari Jawa Tengah, Pekalongan. Kami dari keluarga yang ya kadang kurang, ya kadang ada gitu ya. Tapi kita bertobat sama-sama. Di usia saya 19 tahun saya bertobat. Suami saya di usia 23 tahun dia bertobat. Kami baptis sama-sama. Kemudian kami menikah juga bersama. Kami punya akte nikah yang sama. Ya, nah? Ya. Tapi kami dibaptis Roh Kudus tidak sama. Ya, kita dibaptis Roh Kudus tidak sama. Karena itu pilihan untuk membuka hati, untuk Roh Kudus benar-benar bermanifestasi lewat hidup kita. Nggak bisa cuma datang kemari, saudara datang ibadah, berharap semuanya selesai. Oh saudara, ada yang harus dikerjakan 24 jam. Karena orang Kristen itu bukan punya agama. Orang Kristen itu punya Yesus. Sehingga hidup kita ini bukan beragama, tapi kita punya gaya hidup kerajaan sorga. Ya, gaya hidup kerajaan sorga. Senggol kiri kanan katakan, berarti tidak boleh bohong. Di sini banyak yang suka bohong. Atmosfernya ketangkap. Yang pertama suka bohong, yang kedua suka mengeluh. Kenapa Pak? Saya basicnya pendoa, saudara ya. Saya basicnya pendoa, saya ketemu sama si bapak tuh di Sidoarjo. Saya dari Sidoarjo sebelumnya, karena waktu nikah di Sidoarjo ya. Dan di Sidoarjo selama belasan tahun, 13 angkatan saya punya sekolah doa. Namanya Eagle Generation Ministry. Saya dari basic guru sekolah minggu, jadi saya punya sekolah minggu, saya punya sekolah doa itu isinya anak-anak. Usia 5 tahun anak-anak sudah penuh Roh Kudus. Anak saya penuh Roh Kudus di usia 4 tahun. Saya ngajarin anak saya berdoa dari dia nul, dari 6 bulan, dari nggak bisa ngomong. Saya taruh tangannya dia dan saya ngomong, ayo nak, mau minum susu, kita berdoa. Cuma kayak koi gini. Tapi saya ngajarin, karena anak harus diajarin berdoa. Karena saya tahu ketika saya percaya Yesus, kekuatan hidup saya untuk membebaskan diri saya dari kepahitan. Saya anak yang tumbuh dengan kepahitan, kebencian, kemarahan. Saya benci mama saya. Saya berpikir nanti saya sekolah, selesai saya kuliah, saya tidak mau balik lagi Kalimantan, saya tidak mau lagi ingat keluarga saya mau cari duit, jadi orang kaya, dan saya tidak mau menikah. Tapi apa boleh buat, saya ketemu sama si dia, jatuh cinta, tai kucing rasanya pinter kan sih ngomong ya, kan ada pernah sih ngerasain ya. Nah perjalanan itu
tidak seperti yang kita inginkan. Karena Tuhan berkata rancanganku bukan rancanganku. Betul ya? Rancangan Tuhan setinggi langit, sedalam samudra. Kita nggak bisa loh menyelami pikiran Tuhan. Tapi percaya, ketika Tuhan pilih saudara, pilih saya, Tuhan punya rencana besar. Ketika saudara dan saya jadi anak Tuhan, Tuhan kepengen memberkati saudara dalam segala hal. Kalau bicara berkat jangan terus gini ya, jangan ini terus ya. Kalau bicara berkat, damai sejahtera itu berkat. Ini kasih, sukacita, damai sejahtera, itu 3 hal itu pemberian. Dan itu seharusnya tidak boleh tercuri. Setan selalu ingin mencuri 3 hal, kasih, sukacita, damai sejahtera dari hidup kita. Sehingga ketika semua ini kita hilang, kita tidak bisa mengelola yang namanya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Tidak masuk di penguasaan diri loh. Ya, nanti di penguasaan diri justru kita akan semua yang ada 8 buah roh itu akan muncul ketika saudara bisa menguasai diri. Karena penguasaan diri itu ditaruh di tempat yang terakhir. Ini kata semua orang susah. Menguasai keinginan mata, ngelihat tetangga ganti televisi, ini kok TV ini 14 ini gak gonta ganti. Iya, ngeliatin yang dulu tetangga naik sepeda motor, sekarang udah pakai mobil gitu ya. Gua kok motor udah pakai butut gak ganti-ganti. Keinginan mata, betul kan? Matanya harus dikuasai. Kadang-kadang mulut ngelihat orang lain lebih enak, lihat orang lebih senang. Apa yang dilakukan orang Kristen? Bukan bilang gini, luar biasa puji Tuhan. Dia akan ngomong begini, empoh ikut duit tekon di korupsi paling. No. Tapi di sini nggak ada, katakan amin. Ya, hanya sedikit yang bawel. Ya, yang suka ngomongin orang. Di daerah itu banyak ibu pengangguran, kerjanya ngomongin orang, sampai lupa ngurusi diri sendiri. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah? Saudara dan saya, baik Allah, rumahnya Tuhan. Berarti Tuhan tidak bergentayangan di dalam gereja loh ya. Di tempat ini Tuhan tidak bergentayangan loh ya. Dengerin. Dan bahwa Roh Allah diam di dalammu, dalam saya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, saya pengen khotbah ini karena sebenarnya saya bukan pengkhotbah tema. Saya ini pengkhotbah kenabian. Jadi saya mesti bersihkan atmosfer dan sesuatu yang seharusnya saudara punya. Nanti saya baru masuk sini, makanya saya dalam 2 jam. Gak bisa toleransi 2 jam. Bayarannya udah tambah, percaya. Gurau, waduh. Kok pikir ini kok gede itu mata Twitter ya? Ya, coba kita ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Ditangkap ya Bu, oke Bu. Setelah ini revival bersama dengan saya, katakan amin. Setelah ini semua bersukacita, bersorak-sorai, masuk dalam tahun kelimpahan, tahun kemenangan besar. Setiap tahun Tuhan punya musim, tidak boleh anak Tuhan ketinggalan. Tahun ini gelombang kemenangan itu adalah milik kita. Jadi wajahnya tidak boleh ada yang muram. Ketika muram berkat pergi, bersukacita dan hadapi masa depan dengan hati yang gembira. Karena masa depan kita itu sudah diatur Tuhan. Dan tidak ada satupun yang Tuhan atur itu rusak. Tuhan ngatur semuanya baik dan sangat baik. Ayo ditangkap aja supaya imannya nyala, supaya saudara nggak bobo ya. Bilang kiri kanan, pojok bobo. Ikutlah ngomong Bu, gitu loh. Dan guyu mana loh. Paling enggak saudara tadi datang stres, mikir utang lupa kan gitu ya. Yuk lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Percaya? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke jadi apa? Jadi apa? Sudah belum? Nggak usah pinter Alkitab, nggak usah dihafal, nggak usah. Asal kau ngerti, jadi rema, kau lakukan, hidupmu jadi saksi. Yang kemarin kau marah, jadi peramah. Orang kaget, gila lo ini udah 20 tahun gua kenal gitu ya. Ini orang kalau ketemu wajahnya tuh kecicilan. You know kecicilan itu bahasa Korea. Ngamuk toh, tersinggung ngamuk. Tapi lo belakangan ini kalau ketemu dia selalu bilang gini, halo, apa kabar? Kok aneh ya? Salah makan obat kali. Mereka kaget. Ketika ditanya, Ci, kok hari-hari ini wajahmu cerah ya Ci? Nggak kayak dulu, sorry loh Ci ya, sorry ya, bisa gitu ya. So tinggal ngomong toh, iya sekarang aku udah gereja, keplok-keplok. Nah itu kata mama mertua saya ya. Kan dia di daerah sudah
sudah tua. Tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, hati gembira ada Yesus. Emang saya berubah nak? Karena berubah itu saudara tidak bisa mengakuinya. Berubah itu harus orang lain yang ngaku. Jadi kalau saudara, aku udah berubah, oh kok ngomong gaya, itu belum berubah sih. Tersinggung sih. Iya Pak ya? Benar apa benar? Kalau suamimu yang ngomong, ih gila istriku udah berubah, nah itu baru berubah. Kalau anakmu bilang begini, oh papaku loh kalau pulang dulunya itu koyo satpam, ya bisa senyum, apa-apa dipendelingi, sepatu taruh mana, tas taruh mana, ngamuk tuh isinya. Sekarang kalau pulang, mana anakku, shalom mana anakku, mungkin bagi saudara ini tidak penting, ini penting. Makanya banyak orang Kristen tidak revival, bukan jadi pelaku firman, cuma pendengar saja. Jadi mulai hari ini berubah itu bukan karena saudara bilang saya sudah berubah. Saudara harus tahu ketika orang ketemu saudara, dia senang ketemu saudara. Kalau ada yang mau ketemu saudara dia lari, berarti saudara samping. Mungkin kalau ketemu saudara akan ngomong begini, Bu saya ini kan susah sih Bu, Bu, nek ono duwe Bu, utang orang Bu. Oh lari semua orang, ya. Atau saudara ketemu orang ngeluh aja. Saudara tahu, semua orang punya masalah. Iya Pak ya? Jangan tambahin masalahmu ke orang itu. Selesaikan masalah kita sendiri bersama dengan Tuhan. Amin. Nah kalau ketemu orang seperti ini, sumpah, betul ya? Nah coba lagi kasih senyum ke saya dan bilang ke temanmu, saya tidak pernah begitu. Bilang. Apa yang kau katakan nanti akan merubahmu. Setuju katakan amin? Kan perkataan itu kuasa sih, ya. Kau menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kalau bahasa Inggrisnya upon you, menguasaimu dari kepala sampai ujung telapak kaki. Berarti 24 jam Roh Kudus ada di dalammu dan saya. Kau ke kanan sendiri atau bersama dengan Tuhan? Ke kiri bersama dengan Tuhan atau sendiri? Ketika kau bekerja dengan Tuhan atau sendiri? Waktu kau pelayanan, seharusnya ngerti, kau sendirian atau Roh Kudus ada di sana. Artinya kalau Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, kemanapun kita pergi, yang namanya iblis, setan, roh jahat, orang kuat apapun, kan di setiap kota punya sih, tidak berkuasa atas hidupmu. Saya punya prinsip itu, karena saya tahu firman. Jadi saya tiap masuk ke kota, mau sampai ke NTT, mau sampai ke Timika dan sebagainya, saya udah berdoa di rumah dan setiap kali saya injak tanah saya bilang, oh diam, tempat ini Tuhan berikan buat saya. Jadi ketika saya mau pelayanan, wes kawan nak wedi sama setan. Setan yang harus ketemu saya dan dia bilang, iya tak mundur, kan gitu. Setan harus ketemu kita, dia yang mundur. Sampai dia ngomong gini, kamu dengan saya ternyata mengerikan kamu. Ngono loh saudara. Katakan amin. Sekarang lihat ke atas. Oh coba lihat saya, lihat ke atas. Bilang, setan, kamu dengan saya lebih mengerikan saya. Jadi mulai hari ini jangan macam-macam dengan saya. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Nah, udah selesai. Sudah nangkap belum? Sudah nangkap ya? Wih ini happy semua ibu. Iya, gitu ya. Itu baru namanya prajurit. Katakan amin. Saya kesini terus. Kenapa saya tidak kesini ya? Kayaknya ini daya tariknya lebih kuat. Ini kok menentuk yang ini. Biasanya kalau yang seperti spon nyerap firman, pendetanya akan kesini terus. Nah bisa orang melawan dulu, aduh cek ayu, nah saya kesini. Ya, gurau. Nanti kamu ya. Kita masuk ke penguasaan diri ya. Karena yang lain sudah diajarin kan. Hari ini saya mau bicara penguasaan diri. Yuk kita buka firman. Ayat yang Galatia 5, ayat yang ke-23. Ini cuma sekilas supaya kita ingat bahwa ada 9 buah roh. Salah satunya adalah penguasaan diri. Kan dimulai dari 22. 23 yuk. Ikutin saya yuk. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang ke-9 ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9 buah roh kalau muncul di dalam kita, tidak ada penentangan dan itu harus. Ada pertanyaan, Bu, karunia roh dengan buah roh dengan karunia roh, mana yang duluan muncul? Bisa barengan. Tapi alangkah baiknya kalau buah roh muncul duluan, baru karunia roh diberikan. Karena karunia roh tidak perlu diminta. Karunia roh itu tidak perlu diminta,
satu-satunya. Tapi buah karunia roh juga diberikan orang percaya. Kan ada karunia iman, karunia hikmat, berarti cara berpikir yang benar, ya kan? Ada yang namanya karunia berbahasa roh. Ya, kita mintanya karunia mendengar. Buat apa? Saya hari ini jadi Kristen, 6 bulan kemudian saya dengar suara Tuhan. Dan saya gak pernah tanya kemana-mana ini suara Tuhan apa bukan. Karena suara pertama yang saya dengar ketika saya mulai belajar berdoa, Tuhan cuma bilang, ampuni papa mamamu. Aneh kan? Saya bertobat pertama kali, Tuhan gak bilang begini, kalau kau ikut aku, kau akan kaya. Kalau kau ikut aku, kau akan jadi pendeta. Enggak. Tuhan setiap kali pilih kita, bicara dengan kita, Dia selalu memperbaiki yang di dalam. Dia gak pernah perbaiki yang di luar dulu. Luar ini gampang buat Tuhan seperti membalikan telapak tangan. Bagi Tuhan 1 detik, Dia jentik aja begini saudara, itu semua yang rusak jadi baik. Tapi persoalannya ketika Tuhan merubah saudara dan saya, kita harus bilang yes, mau setuju, mau sepakat, mau oke, karena Tuhan bukan pemaksa. Tuhan beri saudara dan saya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu yang membuat kita harus merelakan diri untuk ya sama Tuhan dan ngikutin Dia maunya apa. Jadi ketika pertama kali Tuhan bilang ampuni papa mamamu dan papa mama saya, ya, ternyata itu dosa yang paling dalam di saya, tidak bisa mengampuni. Ya, saudara mau minta apa? Saudara mau minta doa, saudara bilang aku doa 24 jam loh pun tidak berhenti, tapi selama di hati tidak bisa mengampuni, maka doa itu cuma sampai plafon turun balik. Yesaya 59 ayat 1 kan dikatakan bahwa bukan karena Tuhan itu telinganya kurang tajam untuk mendengar, tangannya kurang panjang untuk menolong, ya kan gitu ya. Tapi yang memisahkan kita dengan Tuhan itu karena dosa. Dan salah satu dosa yang tidak ada pengampunan adalah tidak bisa mengampuni. Nah, kita ini kan diampuni. Nah, oleh sebab itu harus mengampuni. Jadi kalau saudara tidak bisa mengampuni, mati tidak bisa masuk surga loh. Macam ngomong saudara Kristen. Serius, ada ayatnya nggak sih? Kalau kau tidak bisa mengampuni barang seorang yang menyakitimu, Bapamu di surga juga tidak akan. Nah, ini atmosfernya ya. Jadi belajar ngampunin ya. Sorry ya Bu, saya ini suaminya di kenabian juga. Coba saya kalau kiri kanan katakan, oh coba ngamuk toh itu deh ya. Ya, oke ya. Setuju katakan amin ya. Saudara harus pulang bisa ngampunin. Ah ya. Terus kita lihat, kalau malam putar penguasa diri, tidak ada hukum yang menentang itu. Ayat 24. Nanti kita meluas. Ayat 24. Wes nah, hari ini dosanya diobrak-abrik itu harus yes gitu loh. Repot nah ya. Tinggal bilang ya Tuhan, revival hidupmu. Setuju? Kalau dalamnya bersih, kan katanya jagalah hatimu dengan segala, karena dari situ terpancar. Nah, coba ya, jagalah. Berarti perintah nggak sih? Yang disuruh jaga sopo? Saya, nah? Kalau suami bencek no, saudara boleh nggak ngamuk terus gini? Gara-gara deh, kaiso jaga perasaanku. Loh kau nolnya deh. Itu masuk di penguasaan diri. Katakan amin. Saya kasih contoh supaya mudeng ya. Kalau diajari kan saudara sudah terbiasa diajari, makanya saya udah sampai kotak-kotak itu lah ya. Nah coba saya kasih contoh. Saudara nggak bisa bilang gini, Bu ya oh kan gitu ya. Jaga perasaanku, ngomong kok nggak pakai mikir. Loh, ngomong nggak perlu mikir, pakai mulut. Ya, saudara. Terus kita minta orang semua excuse maklum sama kita, nggak bisa. Ketika saudara berdiri 1000 orang bebas membicarakanmu, 1000 orang bebas menilai dirimu. Tapi kau harus punya keputusan untuk tidak perlu mendengar apapun penilaian orang terhadap hidupmu dan saya. Karena kita hidup bukan dari kata orang, kita hidup dari kata Tuhan. Amin. Jadi apapun kata orang, oh kere, saudara bilang iya, luarnya kok kere, dalamnya larang, betul. Setuju katakan amin. Saudara ya, sorry. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan dagingnya, segala keinginannya. Saudara bilang gampang enggak? Gampang kalau bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan punya cara, selalu Tuhan punya cara. Apalagi hari ini ketika saya mau bicara penguasaan diri, Tuhan punya cara bantu kita. Percayalah kita tidak akan pernah ngerti. Sepanjang jalan tadi saya mikir gini, ini tema
tema penguasaan diri muncul udah ting 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 ting. Beberapa pengalaman saya juga. Terus saya tuh guyu saudara. Saya ini biasa tertawa sendiri. Jangan bilang saya gila ya. Saya biasa kalau bicara sama Tuhan tuh bisa ketawa sendiri gitu kan. Atau saya ingat apa Tuhan ngomong apa, saya bisa ketawa sendiri gitu. Terus saya bilang Roh Kudus hebat ya. Selalu tahu apa yang saya pikirkan. Kok bisa ya aku ini mudeng gitu ya. Dikasih tema penguasaan diri, kok bisa ngajar itu. Dulu aku ini goblok wis pokoknya. Yang namanya firman gak hafal-hafal gitu ya. Tapi kok ngerti? Nah ngerti itu bukan karena hafal isi Alkitab, karena dibawa Tuhan dalam perjalanan iman itu. Salah satunya supaya buah rohnya itu muncul. Karena ketika jalan dengan Tuhan bukan uangnya datang dulu, buah rohnya akan dikelola sama Tuhan. Makanya Yohanes 15 bilang apa? Kalau ranting itu kering, dipotong supaya berbuah kan? Yang kering-kering dipotong. Nah dipotong ini sakit, ini masalah. Ini namanya masalah yang diizinkan Tuhan, supaya motong yang kering-kering, ya, yang tidur-tidur, yang rohnya tidur. Bukan berarti kalau saudara datang ke gereja rohmu itu bangun loh. Bukan berarti rajin ibadah di dalam itu meluap-luap cinta sama Tuhan. Banyak orang Kristen sudah kehilangan cinta sama Tuhan. Banyak orang Kristen sudah tidak punya roh yang menyala untuk Tuhan. Pelayanan juga asal. Coba saya mau tanya sekarang, semua. Saya nggak tahu mana pendeta sebabnya. Setiap hari yang berdoa 1 jam, setiap hari, 3 hari dari hari ini. Setiap hari, angkat tangan. Oh, tajian loh. Ya Allah, belas ya. Yang orang mau pelayanan dengan kuasa, gitu mau hidup dengan kuasa, menghampiri Tuhan 5 menit kayak satpam. Papa jaga hidupku. Papa bilang siap mono ya. Oh, bocah gendeng ya. Ya, lagi sama Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu dihampiri, kita intim sama Dia, kita bersekutu dengan Dia, karena ada yang namanya rahim ilahi. Rahim ilahi harus dibuahi dengan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Harus muncul yang namanya buah-buah ilahi, mimpi-mimpi, iman yang besar, sehingga hidup kita tidak pernah sama. Nah ini aja basicnya orang Kristen tidak kerjakan. Kenapa Yesus sampai ngomong ke murid-murid, tidak sanggup kamu berjaga-jaga 1 jam? Ya toh, roh menurut daging lemah. Nanti kamu jatuh dalam pencobaan loh. Kamu bisa bilang apa itu bu? Ya, saya dulu dengar pendeta ngomong, saya latihan saudara, pakai jam waker. Sampai waker 1 jam bunyi baru saya berhenti doa. Belum berbahasa, belum penuh Roh Kudus, baru tahun pertama jadi Kristen. Nyanyi tuh haleluya, haleluya, haleluya. Udah nyanyi beberapa lagu, tak pikir sudah 1 jam. Ngintip ya Allah, 5 lagu, 6 lagu, baru 15 menit. Kamar 5 hari ya. Piye caranya gitu kan? Nah ini basic saudara bisa masuk di penguasaan diri, perhatikan ya. Nah akhirnya saya masuk lagi dalam kamar doa 1 minggu, jam waker bunyi, saya pokoknya haleluya, haleluya, haleluya. Nggak ada feel, ya otomatis karena daging. Banyak orang Kristen berdoa dengan daging. Ketika kau berdoa tidak dengan iman, maka tidak terjadi sesuatu. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa. Hari ini kok dobo ya, kamu tulis ya. Nah akhirnya minggu kedua, di tengah-tengah yaitu suara Tuhan saya dengar, suruh ngampunin orang tua saya. Nah di situ saya bisa nangis di situ. Nah itu baru doa ya. Hati saya pecah seperti Tuhan tuh sudah nggak tahan. Lu cek Noe 1 minggu dia terus haleluya, 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 haleluya gitu kan. Tahu nggak Bapak kadang sengaja nggak cepet-cepet. Bapak itu seringkali ulur waktu. Yang dia mau lihat tahan nggak ini orang. Imannya bagus nggak sih? Tekadnya bulat nggak sih? Bener nggak sih cari Tuhan? Bener nggak sih dia ini mau benar-benar jadi anak Tuhan? Nah minggu kedua di situ saya kesetrum dah sama Tuhan, nangis toh, dan mulai mulut saya kumi-kumi tapi tidak bersuara. Terus begitu 1,5 jam selesai waker bunyi tak pakai ini masih di situ nangis sama Tuhan. Ternyata ketika Tuhan lawat 1,5 jam saya di kamar doa. Sejak itu saya sakau. Saudara sakau, siapa yang pernah pakai inek di sini? Pakai narkoba? Nanti saya doain. Ya tiap hari saya itu pengen duduk berdoa. Kenapa? Rasanya saya pengen ketemu Dia. Saya rasakan tenang, saya rasakan damai. Yang kemarin saya tidak bisa tertawa, rasanya saya pengen tertawa. Yang rasanya dulu itu saya melihat orang semua negatif, itu langsung seperti berubah ketika alami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah seluruh hidupmu. Punya agama tidak mengubah, punya agama tidak menyelamatkan. Ketemu Yesus berubah
masuk surga. Amin. Jadi jangan lagi jadi Kristen agamawi, kumpul-kumpul nggak jelas gitu loh. Benar-benar dengan iman, kau akan lihat terobosan akan terjadi di kota ini karena saudara. Terobosan akan terjadi dalam rumah tangga saudara walaupun cuma satu yang berdoa. Satu bisa mengubah segala-galanya loh. Nggak usah nuntut kiri kanan, yang penting satu. Saya kepengen semua jemaat di sini di tahun ini kau revival. Kau ditaruh Tuhan di mana? Kau harus pegang otoritasmu. Amin. Ya, coba sekarang kita pergi ke tempat yang lain. Yang sini Amsal 16 ayat 32, penguasaan diri. Kalau saya mencolok-mencolok, saudara dengerin. Pasti ada yang perlu mencolok-mencoloknya itu ya. Coba ya, Amsal 16 ayat 32. Saudara, penguasaan diri. Ya, kita bicara penguasaan diri kan. Waro yang ke-9. Kenapa perlu? Kenapa perlu? Nah ini, baca yuk sama-sama. 3, 2, 1. Orang yang sabar melebihi seorang. Stop dulu. Sudah diajarin kesabaran? Sudah. Coba bilang sabar. Saudara diajarin apa tentang sabar? Saya kasih satu ayat. Kan masuk nanti di penguasaan diri ya. Coba saudara buka ini supaya tidak lali dulu loh saudara. Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Ayo kau harus cepat ikut saya. Kalau kau tidak cepat saya pecat kau. Ayo coba. Gurau ya. Ya. Ibrani 6 ayat 15. Pak di sini untung saya dapat banyak ini yang pro Pak ya. Nah, Bapak ya Pak ya lah belakangi sorry ya. Nah, coba. Ibrani 6 ayat 15. Oh, sudah ada di Alkitab ya? Ada. Baca. Kenapa harus sabar? Dengerin. Kenapa harus sabar? Ya. Ya baca yuk. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Kalau sabar, kau berdoa jangan minta instan. Kalau instan itu mendatangkan penyakit. Coba makan mie instan terus nyendak kanker. Ya, terus makan yang instan pasti sakit. Nggak ada yang instan itu baik. Dan instan itu tidak tahan uji. Kalau lama tahan uji. Waktu suami saya bangkrut 2 kali, revivalnya 13 tahun kemudian. Sudah dari lahir miskin, baru kerja, punya duit titik, ada usaha, bisa beli mobil. Dalam 2 tahun toh ente bersisi sampai di bawah keset. Ternyata itu ujian saya waktu jadi pendeta. Kau pikir jadi pendeta enak kah? Saya naik mimbar ini ujiannya anak saya mati. Yang kedua suami saya bangkrut 2 kali. Bangkrutnya 2 kali. Kenapa sempat bangkrut saya juga bingung. 2 kali ya. Yang ketiga saya sakit, rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor. Dari tahun 2002 sampai 2009. Saya naik mimbar di 2003. Diundang Tuhan jadi pendeta. Saya bertobat. Minggu depan saya langsung jadi guru sekolah minggu. Jadi saya tidak pernah jadi jemaat duduk di situ. Setiap ada di gereja saya punya pelayanan, tapi saya ibadah di pagi jam 6. Gereja saya di Betani Manyar. Nah saya ibadah jam 6, jam 9 saya ngajar sekolah minggu. Nanti sore saya datang lagi karena ada kur. Saya juga penyanyi kur. Saya ikut semua pelayanan. Mau pergi ke yang namanya jenguk orang di Madiun, saya sering datang dulu di penjara narkoba. Ya, saya sering datang ke sono. Dan kadang-kadang saya juga ikut ibu-ibu nyambangin orang sakit. Ya, pokoknya semua pelayanan waktu itu saya kepengen ikut. Kenapa? Jatuh cinta sama Tuhan. Bukan supaya kelihatan hebat, jatuh cinta sama Tuhan, kepengen jadi tangannya Tuhan, kepengen jadi mulutnya Tuhan, kepengen jadi kepanjangannya Tuhan. Apa sih yang dilakukan ibu-ibu ketika ada di penjara, ngeliatin orang-orang itu bertobat dan dibaptis. Saya dari anak-anak lihat itu bisa nangis. Saya bingung kenapa saya selalu cengeng. Saya dengar firman, siapapun yang bawa firman, saya bisa nangis. Sampai teman-teman saya bilang begini, apa yang mengganggumu? Dia tahu pokoknya rasa firman itu seperti pedang terus menusuk saya. Dan saudara, ketika mau jatuh cinta sama Tuhan, hidup itu akan berubah. Dan gak pernah berpikir dari kemiskinan. Hari ini kami revival 13 tahun saudara, nol saudara, minus saudara. Dan kalau saudara bilang, saya melayani naik sepeda motor, ya saya udah pernah ke Caruban juga naik sepeda motor. Dulu lupa
gimana ya. Terus berdua, kadang motornya mogok lagi gitu ya, dituntun gitu kan. Kita pergi Mojokerto juga naik sepeda motor. Saya pelayanan Sidoarjo Surabaya, ayo ngene pakai helm. Ya ayo sampai di tempat. Sudah gitu sepeda motornya dipancal Surabaya 15 menit baru muni. Wah, serius ya. Saudara tahu saya diajarkan untuk penguasaan diri supaya apa saudara? Nah, penguasaan diri supaya apa? Saya bisa menyalipkan daging saya. Bawa motor, mobil nggak penting, yang penting harga saya mahal. Benar ya? Jadi mulai hari ini kalau saudara naik bemo, nggak usah bilang kita kok orang susah, nggak ada yang susah. Saudara tahu orang yang naik bemo di Surabaya saya ajarin. Saya bilang ibu-ibu yang naik bemo angkat tangan, wah kasih angkat tangan tuh. Saya bilang kalian orang kaya, mereka bingung. Saya bilang coba, kok keluar lo di jalan, ada bemo lewat, kok tinggal panggil, pak, berhenti itu bemo. Betul nggak sih? Terus dia tanya, mau kemana bu? Kan gitu ya, sopir mau nanya kan, mau kemana bu? Gitu ya, kesini ya sampai di tempat, piro pak, 5.000, udah dikasih 5.000, dia turun. Tuh mobil mau rusak, bensinnya habis, bannya bocor, ibu nggak ngurusin toh. Yang ngurusin kan sopirnya. Nanti dia keluar lagi dari gereja, bemo yang lain lewat, dipanggil lagi. Oh kaya tau bemo nya keleleran. Kalau kau bisa punya cara berpikir yang sederhana, hidupmu bahagia. Jadi Kristen gak usah susah-susah. Hidup satu kali, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi satu kali hidup, gak usah macam-macam, gak usah aneh-aneh. Sederhanakan pikiran dengan penguasaan pikiran. Mindsetnya dirubah. Kalau orang bisa merubah cara berpikir, disederhanakan, hidupnya bahagia. Apalagi kalau pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Makanya baca Alkitab tiap minggu. Nah, Abraham sabar. Jadi kalau yang sabar, dapatkan nggak janjinya Tuhan? Nah, senggol kiri kanan katakan sing sabar ya. Oke, kita kembali tuh di ayat yang tadi. Amsal 16 ayat 32. Sing sabar ya Pak yo. Nah, sini bojo Pak. Sak cerewet bojomu sabar Pak. Ya itu benar. Dari wajahnya saya tahu ibunya cerewet. Lo wajah suami itu gambaran istri loh. Suami gini, itu artinya baru pulang. Tapi wajah istri juga gambaran suami. Istri yang suka senyum, wajahnya bulat. Biasanya kalau suaminya ketemu, suami akan bilang gini, Ma, I love you. Siapa di sini yang panggil suaminya, istrinya, say, ada nggak? Nggak ada ya, di Surabaya tanya. Saudara tahu bahasa Hokkien, say itu artinya tai. Nanti ada anak muda nih ya. Nanti kalau pacaran pasti panggilnya gini, beb kan gitu ya. Sekarang kan babeb kan gitu ya. Nah, yang lebih aneh kalau yang cewek panggil yang cowok beb. Pernah saya tanya, apa artinya? Mereka ikut-ikut nggak ngerti. Baby, saya mikir. Nah sing lanang kumis tinggi gede, dicerok baby, apa gak gini? Beb, tekonin gini, hanya. Ya sekarang sama macam-macam taman gitu. Ya tinggal panggil sayang, koko, mas gitu ya. Masa juga mas, oh mas akan di toko mas, aja bodoh lah ya. Biasa saja, amin. Sekarang coba suami istri yang hadir duduk bareng. Nah ya,
cinta lo yo. Nanti yang anak muda melok, ya toh. Saudara ngomong, keluarga tidak boleh bertengkar, saling mengasihi. Tapi yang dikasih tahu, yang di konseling, tahu nih bapak ibu gembalanya tidak pernah I love you belas. si ibu apa waduh tahu. Ini firman jangan mari ya. Aku sampai saya 2 3 Kau sampai di sini kadang-kadang. Cece aja ngomong ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, ayo menguasai diri. Katakan keriput, ya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang bisa menguasai diri, menguasai kota. Saudara bilang susah tak? Susah. Tapi perlu belajar dari penguasaan yang kecil, dari tidak punya duit. Loh saya ini nol, dari nol. Sekarang sudah punya berkat. Tidak kepengen beli apa-apa. Saudara lihat yang saya pakai semua dikasih orang. Bilang gini kan, pendeta itu gratisan. Makanya jadi pendeta lagi ya. Pendeta model apa saya tahu ya, gitu ya. Suami saya bangkrut. Saya punya warisan kotak emas, harus dijual, emas-emas semua dijual, saat cincin kawin dijual. Ketemu temen, kan saya doa Tuhan ngomong, saya tiba-tiba nyanyi gitu, mas perak dan permata tiada artinya. Nangis saya di dalam firman dari hikmat saya. Tuhan bilang, nek mau aman didol. Saya masih nyanyi lagi, mau soto didol tuh bapak gitu ya. Kadang kita pikir tidak punya iman, kadang Bapak pengen kita melepaskan hak, supaya hak yang sebenarnya dia kembalikan lipat kali ganda. Dia ajarkan hati kita ini bisa dikuasai, keinginan daging kita dikuasai, supaya dia bisa percayakan kota, bangsa, bahkan kekayaan bangsa-bangsa. Orang yang bisa menguasai diri itu adalah orang yang bisa menguasai segala keadaan dan segala hal. Dan dimanapun dia misalnya disakitin orang, dia tidak akan balas. Dia bisa tersenyum karena dia punya penguasaan diri yang baik. Dia ketemu dengan orang yang kaya raya, dia tidak akan iri hati. Kenapa? Karena dia udah tahu bahwa dirinya itu mahal, dibayar harga mahal di atas kayu salib. Tangkap ya? Oke. Nah, waktu suami saya bangkrut, ini kesaksian supaya saudara mudah ya. Saya jual semua, habis semua bersih. Nah, waktu jual cincin emas, ada teman di gereja. Kau lelo jual cincin kawin. Engkau pedot loh. Saya bilang, kenapa? Karena cincin kawin kan bundar. Nek dijual itu berarti hubunganmu dengan suami nanti bahaya loh. Saya bilang, ayatnya di mana? Saya selalu nanya gitu, ayatnya di mana? Kalau ada ayatnya, tak ambil kembali cincinnya. Tapi kalau tidak ada ayatnya, sudah, tidak usah banyak bicara. Karena kalau saya tidak jual cincin ini, rumah saya tidak bisa makan. Kalau saya tidak jual semua emas saya, rumah kita tidak ada makanan. Selalu tahu hari ini saya diberkati karena berani menjual semuanya untuk suami saya. Suami saya bangkrut loh, sekian tahun saya tidak dikasih duit. Nggak usah tahu sekian tahunnya kapan. Luar banget. Gak dikasih duit sama sekali karena suami saya masuk proses ekonomi. Sebagai istri, saya harus menguasai diri saya. Orang lain bisa ke salon, saya nahan diri. Orang lain beli baju tiap bulan, saya 2 tahun gak tuku kambing. Pakai merah kuning hijau merah kuning hijau kayak traffic light, merah kuning hijau. Serius loh, dari saya malu sampai tidak punya malu. Serius, saya ini urat malu pedot. Sudah urat malu pedot semua, urat takut sudah pedot semua saudara. Mereka gak bisa jadi anak Tuhan saudara ya. Semua urat-urat yang menghalangi kita masuk di dalam pertandingan iman diputus sama Tuhan. Dan kuncinya bisa menguasai pikiran, bisa menguasai hati. Keinginan-keinginan daging kita harus bisa menguasainya. Dengan begitu baru lebih banyak Tuhan percayakan buat kita. Itu baru masalah duit. Kadang makan kita pergi ke mall, uang cuma ada 15.000 saudara. Ya, jemput anak saya sekolah naik sepeda motor. Ya, anak saya sampai SMP naik sepeda motor. Untung anak saya terdidik dalam doa, nggak pernah komplain. Jadi waktu dia duduk di tengah-tengah, kalau kita ngantar dia sekolah dari Sidoarjo Surabaya, tinggi anak perempuan saya gitu ya. Kadang saya bilang tinggi nak ya, dia bilang iyo mama, sediluk mana nak ya, mobilnya teko nak ya.
Nah keluarga saya ini memang orang gila semua. Jadi kalau saya sudah ngomong sebentar lagi ya, 3-3, amin, ngono, doa sopo, ngomong kan gak bayar sih. Tapi ketika kau berkata-kata, kau kan sedang mencipta dan mengubah atmosfer hidupmu sih. Daripada kau mengeluh, iya nak, saat mau nak ya, sorry ya, orang tuamu miskin ya. Lebih baik mana saudara ngomong, di rumah nak ya, mobil kita datang nak ya. Dan gak usah ngomong gini, doa sing kenceng ya nak ya, supaya papa diberkati. Gak usah ngomong aja dan dia amin. Tuhan punya cara untuk bekerja. Setuju ya? Nah, akhirnya saudara, satu saat ini penguasaan diri sebagai hamba Tuhan. Karena jam saya udah nganutut, saya kasih contoh-contoh aja. Udah ngerti kok KB penguasaan diri, no? Coba semua penguasaan diri, duduk sendiri. Sing tegak. Mandeko, ojo ambekan. Boleh ambekan, nah itu ada penguasaan diri, toh? Nah ya, satu saat saya pelayanan nih, 2,5 jam dari Surabaya. Sepanjang jalan, Tuhan kasih saya ayat. Udah ada tema waktu itu. Yakobus 4, saya buka. Pertikaian, pertengkaran, perselisihan. Gak. Saya itu tahunan loh pelayanan di situ. Itu kondisinya itu selalu menekan dan pengen terobosan. Ini kok pertikaian, pertengkaran. Sudah lama gak kesana karena pandemi, toh. Nah selesai pandemi mereka buka ibadah. Saya berangkat. Ibadahnya jam 7. Berangkatnya itu kira-kira ya 3:30 juga gitu ya. Berangkat di sana. Saya udah rubah firman. Tapi sampai di tempat Tuhan ngomong lagi Yakobus 4. Saya tetap bertahan. Jadi sambil nyanyi-nyanyi itu mikir, Yakobus 4 tuh mesti ngelihat nih. Yo ini lagi salah sama Tuhan gitu ya. Kan gitu kan. Nah ternyata WL-nya bagus 3. Ya 3 nyanyi. Tapi suaranya tidak keluar. Mic-nya itu mati. Ternyata sound di belakang kepencet. Nggak bunyi, musiknya kan lengkap, buanter. Jadi jemaat sampai gini-gini gitu loh. Nah, saya juga kok nggak enak tak lihat. Hari ini untuk pertama kali, bertahun-tahun saya pelayanan di situ. Itu pertama kali, worshipernya hebat-hebat gitu loh. Biasanya, haleluya. Ya, itu hari ini seperti di sini. Ini hari ini luar biasa. Ya, beri tepuk tangan dong ya. Nah, itu betul. Saya kan akhirnya pengen ngomong, kasih saran gitu ya. Akhirnya dikasih mic ke saya maju ke depan. Saya ngomong lah sama mereka. Saya bilang, worship leader semua bagian sound, besok-besok nih ibadah, itu jangan terlalu banter loh musiknya. Yang nyanyi gak kerumu suaranya. Kan Tuhan pengen dengar suara kita, bukan alat musik. Saya bilang gitu. Alat musik cuma untuk harmonisasi. Lalu saya mau ngomong lagi. Ada satu bapak duduk di sana. Dia bilang gini, wes Bu Valen, ojo kakek ngomong. Saya bisa, saya lagi khotbah masuk di IG live saudara. Dan dia bilang, Ibu Valen, jangan cerewet. Wes khotbah aja. Saya bingung. Saya bilang, Pak, saya ini cuma kasih saran. Tadi itu loh udah keluar suara worship leadernya. Loh kok bapak ngamuk itu kenapa? Terus dia gini, loh aku ini gembala nih. Oh wis ganti dah. Ganti saya. Dulu temen saya, tapi ya pendeta, ini pendekar ya. Iya, tapi temen saya ternyata temen saya juga hampir dikeprok di kursi rupanya. Nah akhirnya ngobrol, saya bilang gini, loh ya maaf Pak, saya tidak tahu kalau bapaknya ganti. Tapi kan saya cuma mau, nggak usah nanti saya tangani sendiri. Ibu di sini tak undang cuma untuk khotbah. Jadi kau usah kaget ngomong. Saya wis biasa ditusuk kiri kanan, saya sengguyu. Oh atau gini aja, Bapak gantikan saya khotbah tak? Ya wis gak apa-apa. Sungguhan, Bapak gantikan saya khotbah. Iya gak apa-apa. Ya wis berarti saya pulang. Ya pulang ngono. Iya, terus saya itu waktu saya mau taruh mic, tapi saya tidak marah, serius. Aneh, makanya kalau saudara udah melatih diri dari nol penguasaan diri, dikit nol gak ngamuk loh. Saya juga bingung kok aku gak ngamuk. Padahal saya ini lulusan taekwondo sabuk hitam kejuaraan nasional. Kan ya, mari kan no. Saya taruh mic saya, tak pulang loh Pak. Tiba-tiba dia bilang, ya pulang loh. Roh Kudus ngomong, roh kekanak-kanakan. Tuhan bilang, kau tidak level tukaran sama orang. Ini tuwek, tapi arek cili. Jangan tersinggung sing tuwek-tuwek ya. Ada orang itu tua, sibuk di ladang pelayanan. Paradigma tidak berubah,
penguasaan diri tidak ada, kemarahan terus diumbar, emosi terus diumbar, jiwa anak-anaknya yang menang. Orang yang tidak bisa menguasai diri itu mempermalukan diri. Nah akhirnya saya bilang gini, terus dia ngomong gini, hamba Tuhan kok ngono, kalah dia kan. Nah gini, ya udah, aku gak jadi pulang, tak khotbah lagi. Bapak menang saya ya? Ya wes apa? Saya khotbah. Akhirnya saya khotbah Yakobus 4. Lo dulu khotbah wes tukaran ya piye? Bener di situ perselisihan, kedagingan. Tapi saya khotbah, saya ngomong ke Tuhan, Roh Kudus, saya tidak mau nembak karena tidak boleh. Jadi saya bilang, atur bahasa saya khotbah karena saya menguasai firman itu. Saya khotbah yang benar dah, saya tidak mau lihat dia. Tapi kayaknya dia udah panas hati kan? Dia bawa termosnya, dia keluar. Dia keluar, saya mikir, loh boleh, bener kan? Ternyata dia bawa termos, saya pikir enggak ngisi air panas, saya pikir gitu kan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya. Karena jemaat itu hening, wajahnya semua gini. Saya bilang santai, santai. Saya dengan bapak kalian cuma salah paham. Ayo guyu, kayak guyu. Sampai berdiri gitu kan. Akhirnya saya kasih satu ini dah statement. Senang bendaharanya mana di sini? Angkat tangan. Bendahara, hari ini saya tidak mau terima persembahan kalian. Saya tetap ada di sini karena saya hamba Tuhan, bukan karena tunggu upload kuliah. Saya bilang, saya mau khotbah karena Tuhan sudah utus saya jauh-jauh dari rumah saya. Saya kesini udah disiapin firman-Nya, saya khotbah. Tapi ingat, saya pulang tidak mau terima apa-apa. Diam semua kan. Ayo saya ingin guyu kafe, saya bilang gitu. Ibu kalian gak terima apa-apa loh, aku mau khotbah, ayo guyu gitu ya. Terus kalau si guyu masuk, apa-apa. Saya khotbah, tidak lama bapak itu masuk. Saya khotbah, kan pemain musik semua kenal saya. Tahu saat worship leader di belakang mereka kasih jempol. Tambahkan cengkok baku kan gitu ya. Mereka kasih jempol, bagus bu gitu. Bapak masuk. Si bapak masuk, saya kan juga rada terganggu. Dia mencucur terus kan. Akhirnya saya berhenti lagi. Nah gampang loh belajar penguasaan diri. Saya berhenti lagi. Roh Kudus bilang selesaikan. Ini mau sono khotbah putus-putus ya. Saya bilang Pak. Saya berpikir Pak, saya mau ngomong. Kalau tadi saya salah ngomong, sorry Pak ya, saya minta maaf ya Pak ya. Makanya gue stop Pak, stop. Saya tak khotbah lagi, stop tak gitu. Dia tekan lagi ya. Saya mikir mau tinggal bilang iyo kan gampang. Saya juga salah, sorry kan gampang sih. Ini enggak. Makanya loh teman. Saya nanti nyambung lagi tak khotbah. Saya khotbah. Ya, suami saya di situ loh. Suami saya lihat saya terus, saya kasih kode, tenang saja, tenang. Loh, tidak ada suami yang senang istrinya dibentak-bentak orang. Suami saya juga menguasai pikiran dan dirinya. Oh, iku nek tangi nyentuh bojoku, oh iso tak keprok ngono lho. Bojoku mantan preman sisanya. Nah, ya kan? Nah, saya kasih kode, saya bilang saya bisa atasi. Udah selesai. Pulang. Waktu pulang, kita salaman jemaat. Si bapak lewat di depan saya. Tak pendelingi, kagel delok. Tak pendeling kagel delok saudara. Tetap tak salamin. Setelah semua jemaat pergi, saya datang ke bapaknya. Nah, saudara perlu beresin. Terserah dia mau beres gak beres. Saya tidak mau doa saya terhalang. Saya tidak mau nyimpen undang-undang di hati saya karena saya tahu kuasa doa dijawab Tuhan ketika hatimu bersih. Amin. Mau nggak mau saya menguasai gengsi saya. Itu penguasaan diri. Saya datang ke dia sambil senyum. Pak, maaf ya Pak ya. Sekali lagi maaf. Iya makanya Pak Bu. Aku ini nih getah ya tak getah balik. Nek mau pulang ya pulang. Ngomongnya. Saya bilang, oh iya. Kalau ndak begini, gereja gak ganti. Oh gereja itu ganti nek tukaran. Ya dalam hati saya. Tapi saya cuma, oh iya Pak. Mau gendeng gak usah diladeni sih. Soalnya kalau sudah tahu watak seseorang, ndak usah diladeni. Kelihatan kalah, ndak apa-apa. Tapi kita menang. Orang yang tidak suka bertengkar bisa menguasai hati dan pikiran dan mulutnya. Dia pemenang loh. Makanya kalau suami istri bertengkar, cepetan. Kau menguasai mulutmu itu menang loh. Rumahmu itu surga. Nek terus dari pagi neraka turun. Ketemu pada ngene-ngene. Malaikat di depan pintu sudah bawa kotaan. Ngene, itu karan kasih bro. Nah iya bener loh. Tidak ada berkat turun untuk rumah tangga yang suka bertengkar. Amin. Ya, selesai itu dia teriak ke suami saya si bapak karena dia mungkin tidak enak. Bener ya Pak. Nek digetak ya getak balik. Nah suami saya ini pendiam. Tapi ojo sampai dia muni.
dia setajam siren. Apalagi istrinya diganggu ya kan. Jadi suami mau jawab saya kasih kode. Terus suami saya langsung ke sana. Wis Pak, ayo. Nah, tak ke suami saya mau jadi jawab kok karena ada yang menang mau besok. Coba saudara ya, saya ngalamin itu. Sampai di mobil saya nangis. Menahan diri itu tidak gampang loh. Besok keringat jagung-jagung saudara. Terus sampai di mobil nangis saya. Tuhan, kenapa kok ngalamin ini? Ya udah lama saya nggak diginiin orang. Dan dulu saya suka didudukin orang. Selalu dipudik-pudik. Wis kebal saya ini wis templok tai sapi, tai ayam, terus kabeh lagi ini. Bagi saya tidak penting. Mereka yang templok tai sapi di saya tidak balas. Hari ini saya ada di atas mereka. Kalian mau bilang apa? Tuhan mengangkat orang yang rendah hati. Tapi rendah hati bisa terjadi kalau kau bisa menguasai diri. Setuju katakan amin? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ayo saya sekarang Ialsan. Saya kalau Ialsan suara gini. Ya, itu ciri saya di Surabaya. Coba Ialsan. Nah ini kan kayak sobuyu toh, makanya saya nggak pernah lihat kesini kayak sobuyu. Kayaknya guyu terus. Ayo yang sini khusus yang di sini sampai yang di belakang, termasuk bojone bapak. Bilang nanti berdamai. Ayo, kalau bapaknya guyu ini bapaknya langsung sehat. Tapi Pak sering encok toh Pak. Gimana ada bapaknya gini? Wis toh Bu. Nah ayo, sekarang saya ngomong Ialsan sebelah sini senyum. Ialsan. Cuci angin. Pokok gak senyum gak mulai ini sampai kesambut. Ayo Ialsan. Gak apa-apa nek untune palsu gak. Yang sebelah sini Ialsan. Ayo kita bertanggung Tuhan Yesus. Ya, bisa menguasai diri, bisa menguasai segala-galanya. Jadi belajar menahan diri. Bisanya gimana? Kamar doamu jangan ditinggal. Hanya Roh Kudus yang bisa buat kita bertahan. Tidak ada Roh Kudus tidak bisa, percaya saya. Amarah, emosi, daging itu punya kita. Tapi yang namanya kesabaran, semua buah roh itu punya dia Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang membuainya di dalam kita dengan kita bersekutu dengan Dia. Makanya kalau mau 9 buah rohnya itu hadir dan dia termanifestasi, kita Tuhan izinkan kita lewatin masa-masa sulit kita, tapi kita harus melekat dengan Dia. Nanti Dia ajarkan kita dari 9 buah roh itu akan muncul satu persatu. Termasuk ketika saya miskin, sorok, ya saudara ya. Satu kali ada ibu datang ke rumah saya bicara tentang kasih loh ya, dan kemurahan. Gampang, gak gampang. Ada ibu datang ke rumah saya, dia kos-kosan. Kos-kosan itu harganya 65.000. Dia itu kalau jual itu jual pop mie, jual apa gitu ya. Tapi dia komsel dengan kita. Dia kos-kosan. Dia datang ke rumah saya, selalu ngomong, ya apa ya Cepalen. Waktu itu saya belum pendeta, saya ibu rumah tangga biasa. Dan saya lagi nyetrika. Terus sampai saat ini saya masih babu.com, you know. Karena di babu.com. Gak duwe mbak maksudnya ya, gitu. Ini saya babu gua ya. Jadi ibu-ibu gak usah ngomel naik kerja, bersyukur kok masih bisa kerja ya. Nah, itu si ibu dia bilang, ya apa Cepalen, aku ini butuh uang bayar kos-kosan apa gini. Saya ambil nyetrika, maklum saya tiap hari kan doa 3 jam sampai 5 jam. Saya ngomong gini, Bu, sembayang sing akeh doane wes, ya wes muleo sembayang maneh ono mujizat. Yo, pergi dia. Besok datang lagi. Saya yo masih nyetrika. Pokoknya dia datang pas jam setrika saya. Saya nyetrika duduk di lantai nyetrika. Dia datang ngomong lagi. Yang ketiga, hari ketiga. Saya nyetrika, dia datang duduk di pojok. Aduh, 2 hari lagi ya aku ndak bayar, aku diusir ke kos. Saya bilang, kamu ndak ke gereja tak minta diakonnya gitu. Wes sungkan aku wes ngomong sekali gak digobres gitu kan. Oh ya wes. Saya mau ngomong lagi. Makanya tuh tadi uang itu jangan ngeluh terus. Doa mau ngomong gitu toh. Roh Kudus ngomong gini. Doa. Ya dikasih. Nah yo, saya sendiri tidak punya uang. Uang saya cuma 25.000. Dia butuh 65.000. Saya tidak punya uang aja. Tanya suami saya tidak pernah minta. Pokok uang yang dikasih suami saya,
habis di tangan saya, sisanya saya tidak pernah minta. Tak ono, makanya bojoku ganteng sampai 54. Kalau istri tidak pernah minta uang nyusano bojoku seger, bayar 54 kayak opa-opa Korea sih. Aku 2 kali rumah habis, mobil habis, semuanya habis. Saya seger, kenapa? Istrinya saya, ya. Sungguhan, saya nggak pernah minta, saya berlutut karena saya tahu kalau saya minta suami saya bisa bikin dosa di luar. Suami saya bisa nyuri uang perusahaan, dia sales sebabnya. Nanti dia ngambil utang orang utang, bayar ke perusahaan, dia bisa tilep gitu dikasihkan ke saya nggak mau, saya tahu kebenaran. Jadi saya nangis berdoa, nah saya pengen ngajarin ibu ini, tapi hari itu Tuhan ajarin saya, daripada kamu ngomong doa-doa, kasih. Nah kebetulan suami saya nanti malam mau balik ke Jakarta ikut orang kerja. Saya aja 25.000, belum tidak ada minta untuk saya sendiri, padahal masih ada 1 minggu hidup. Nanti baru gajian. Lah saya aja tidak minta lah, ibu ini lo ngekos ya lo duit. Akhirnya saya beranikan diri masuk ke kamar, suami lagi packing. Saya bilang, ya saya manggilnya yang di hotel ya. Saya bilang ya, aku tak nyilih duit. Loh saya nyilih, bukan minta. Karena bulanan saya kan masih minggu depan, suami gajian. Saya bilang, aku pinjem uang. Buat apa? Ibu lo sakno. Aku diseneni Tuhan. Aku iso 3 hari dia datang ke sini. Tak suruh sembayang. Tadi Roh Kudus bilang, kasih. Gaya piye kok? Jantungku lo deg-degan kok nggak kasih. Roh Kudus kalau ada di sini, dia akan kasih tanda. Ojo berontak. Akhirnya saya bilang, tak pinjem saya. Piro? 1. Nah kamu kasih dia berapa? 75. Dia mau bayar 2 bulan, uangnya ada sekian, kurang 75. Pinjam 100, kok bulan depan potong 1 saya. Dipotong temenan masih. Bulan depan dipotong. Suami itu orangnya disiplin. Kalau kamu potong-potong, minta ya dikasih. Lah aku ngomong minjem ya. Karena Pak punya sifat kayak suamiku, jadi ngomong istri tidak celelat gitu ya. Nah, terus beneran saya ambil uangnya 100.000 di tangan. Saya aja istri butuh uang. Ini ngasih loh, bukan utang loh. Ibu itu mau utang, tapi Tuhan bilang ngasih. Karena saya tahu ayatnya itu muncul. Makanya kalau banyak baca Alkitab kan dituntut sih. Tapi ada upahnya. Kalau kau kasih orang utangan, jangan, mending ngasih. Karena kau tahu dia tidak mungkin bisa balikin. Dia nggak mungkin bisa balikin saya daripada ketemu saya melengos, mending tak kei. Selesai ketemu masih hai kan gitu. Ya, dari kalau ada orang bilang, Bu, pinjam dong 1 juta buat anakku sakit. Kau nggak bisa ngasih dia 1 juta karena dia nggak akan bisa balik. Lu kasih 300.000 juga itu berkat buat dia. Tapi jangan berharap untuk balik. Akhirnya saya mau buka pintu tuh doa abot. Kenapa? Ini duit mending masuk tas saya sih. Tapi dada saya bak. Saya buka pintu lah saya. Iki Mbak, wis kok aja dibalik kemana? Wis pakaian bayar kos. Sungguhan tak Valen, thank you ya. Lu mau menotoi terus gak pernah ngomong lagi ya, tapi setelah saya kasih hati saya lega. Malam juga saya tetap menyembah Tuhan panjang. Saya masuk kamar doa, ingat peristiwa tadi, saya selalu wangi seperti Tuhan mau bilang, ini lo kasih yang seharusnya itu hakmu kamu kasihkan ke orang lain. Itu lo namanya kasih. Tapi saudara saya kan harus menguasai daging saya. Kalau daging saya tidak aja, aku bojo aja loh, tidak minta. Ngapain kasih orang? Berarti harus ada penguasaan di. Setuju katakan amin. Satu ayat lagi boleh nggak sih? Yang mau pulang saya yang lihat jam tangan terus pulang sana pulang. Kasih tangan pulang sana. Mangkelah. Emang ada acara makan di sini? Ada acara makan? Oh makan nih ayo. 1 Korintus 9 ayat 24. Udah. Ya 1 Korintus 9 ayat 24. Cepat deh. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Berarti tiap hari hidup kita itu pertandingan, betul ya? Iblis kan itu pencuri, pendusta, pembinasa, pembunuh. Setiap hari iblis mau mencuri tuh. Kita bertanding dong, kita bertempur dong, betul nggak?
Tiap hari bangun pagi kita sudah bertanding loh. Kita harus ngomong sama dia, hari ini sepanjang hari penyertaan malaikat surga ada padaku, tembok berapi menyalanya mengelilingku, berkat bangsa-bangsa pindah ke dalam tanganku, apapun yang ku kerjakan tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Amin. Doa minta-minta terus, kita ini loh punya otoritas. Doa itu perintahkan, ngomong. Bapak kita punya langit dan bumi dan seluruh isinya, setuju? Saudara dan saya anaknya siapa? Anaknya Bapak. Berarti bumi ini punya siapa? Saya. Cuma punya suamiku, punya saya, bilang punya saya. Berarti apapun yang sudah perintahkan, boleh nggak? Asal aja perintahnya, bojone wong pindah rumahku. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ya. Nah, 1 Korintus 9, 24, 25. Tiap hari bertanding ya, 25. Ting. Ini gak cepat, ini gak boleh ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian, ini yang terakhir. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam orang yang masuk pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Betul ya? Menguasai diri dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, menguasai diri dalam segala hal, baru kita bisa menang. Jangan inginkan apapun selama kau masih ada dalam proses. Orang itu bisa jatuh dalam dosa dan berbuat banyak kesalahan, tidak ada penguasaan diri karena punya banyak keinginan. Yang saya tahu, semakin rohani seseorang, semakin sedikit keinginan. Oh iya, saya ngalamin. Nah, saya punya duit loh untuk beli apa aja yang saya mau, tapi nggak pernah kepikir. Itu uang kadang kalau saya pergi ke NTT, saya pergi kemana, ini kan misi. Kalian tahu kalau sampai ke NTT, kadang ada kita dibawa ke daerah yang tidak ada listrik, tidak ada air. Kalian tahu masuk ke NTT itu pergi mandi itu ya di dusunnya itu nggak ada atap, pintunya dipindahin. Nah kita pergi 11 pendeta laki, perempuannya saya satu toh, kok Ciami loh. 11 pendeta laki, perempuannya cuma satu saya. Bu, gak takut, lu wedi apa? Wong setan lewat di BA kok pergi aku. Ya, suami saya oke lah, kita pelayanan kok ya. Nah, kita pelayanan. Nah, tahu enggak, kita mandi. Ini yang pertama kali saya datang 11 laki, satu perempuan saya. Nah, yang saya bingung, itu bapak-bapak tahu kan saya perempuan sendiri sih. Nah, mobil itu kan enggak cukup. Mobil enggak cukup. Mestinya kalau perempuan sendiri duduknya di mana coba? Di depan, kai di depan orang bapak yang duduk di situ. Saya tahu saya duduk di mana. Iki Pak sopir, nengaruh. Ini yang bapak itu di samping. Saya duduknya di sini. Ini. Bayang loh. Terus saya nonton bapak-bapak pendeta yang duduk di situ sambil mereka guyang-guyu. Gak apa-apa ya Bu Valen. Gak apa-apa, namanya pelayanan. Coba. Kalau ada punya penguasaan diri, kayak saya pelayanan. Nah seharusnya saya minta di depan dong. Wong saya satu-satunya ratunya. Tapi saya dudukin di tengah loh. Bukan di jok yang enak loh. Tahu ya yang kotak itu loh. Menghadap ke belakang itu loh. Di situ saya baru ngerti, kita karakternya pendeta. Nah saya nggak mau jadi pendeta model gini. Kau persilakan orang dulu, baru kau yang terakhir. Itu baru hati hamba. Nanti kalau bisa ada makan di luar, misal ngambil, ojo rebutan saya, itu bukan hati hamba. Iku jenenge nyonyo. Ya, persilakan yang tua-tua dulu. Iki gareng no ayamnya telu papat limo. Sampai orang tua sampai ke sana. Loh, kok uangnya tek kabeh. Ya, dengar baik-baik ya. Nah, masuk di situ. Itu yang namanya kamar mandi. Itu harus dipindah. Terus kita itu mandinya ini kawan KB sampai celingan ini takut orang naik pohon. Airnya itu loh 10 cm sampai 15 cm di drum karatan. Ada apa namanya, kecoa mati, laron mati. Lah untung saya dulu di kos, Tuhan uji, kos-kosan saya itu sekitar 100 sekian perempuan semua, kamar mandi titik. Nah kalau pas yang terakhir masuk, airnya kayak sak mene. Jadi ngerti, siram 1 kali, pakai sabun.
jangan bawa sabun moisturizer. Kalau penginjilan bawa lux saja ya, lebih gampang nyiramnya. Atau nggak usah pakai sabun wes, nanti kere pakai mitu lah ya. Kalau penginjilan saudara mau mikir tempat yang bagus, nggak ada. Nah itu harus penguasaan pikiran dan penguasaan diri dari kota. Oh bilang kiri kanan pendeta ngono, gak payu ngomong. Maka tidak ada pendeta kota, pendeta desa. Katakan amin. Yang penting hatinya hamba ini menguasai seluruhnya. Sudah gitu bapak di situ nggak ada air kan? Airnya itu ya di drum-drum itu. Jadi masak apa semua pakai air yang sama. Hayang no cewek dek kono masak kono. Lah kita ini kan wis bayangin dimasakkan sama penduduk. Sudah gitu masakannya kan kita nggak ngerti apa. Terus daun kates itu loh bundel-bundel. Ternyata bundel-bundel ini dimasak pakai sagu. Jadi kalau masuk itu rodok nyak. Lah ayamnya itu ya kan mereka tidak pernah makan daging banyak apa ayam potong cili. Nah teman-teman saya ini loh masuk sana duduk gini, piye Bu Valen, kasih mangan aku, bayang no kamar mandi, mau muntah aku, kami ini kawalin mau mangan, pada kak mangan tersinggung orangnya, ayo makan, satu aja loh Bu, ya apa sih bapak-bapak ini, tak duduk gini, silakan Bu makan Bu gini, oh iya Pak ya. Mau ndak mau saudara harus tahan saudara. Masuk ini muni. Kalau ngadep bayang no itu tadi itu drum sih ngono. Wah kayak ngono itu saudara. Ini masak dari air yang sama. Sampai ngono mau muntah sungguhan. Belajar penguasaan diri dari yang begitu. Itu tahun berapa saya pergi. Hari ini loh Tuhan buka ladang terus buat kita. Sampai jujur saya ngomong. Dulu 1 bulan 2 kali khotbah. Terus jadi 4 kali 1 bulan, jadi 8 kali. Saya mikir, kok saya akhirnya nganggur. Sekarang loh, 60 kali loh setiap bulan saya khotbah. Sampai suatu saat saya ngomong ke suami saya minggu lalu karena suara saya udah perih. Saya bilang gini, ki pelayanan kok wae sampai gajah ambekan aku. Tarik nafas mulai sakit semua. Suami saya itu orangnya tidak boleh banyak ngomong. Dia ngomong tuh punya kuasa. Dia ngomong gini, ini tak minta kok Tuhan dikurangi. Kau usah. Karena saya tahu dia doa apa saja manjur karena tidak banyak ngomong. Tidak banyak ngomong, makanya ibu-ibu bapak-bapak sih tidak banyak ngomong, kan tidak banyak buat salah. Makanya kuasailah mulutmu, karena lidah ini punya kuasa. Ini yang sangat-sangat terakhir, Yakobus 3 ayat 5. Tadi terakhir, ini sangat-sangat terakhir. Apa sih? Kan cepetan. Ayo, saudara dapat berkat apa enggak? 1 jam lagi boleh? Boleh takmu. Ya. Kuasai lidah paling penting ya. Hari-hari ini kuasai lidah paling penting. Pikiran dan lidah. Coba jamu. Bilang jamu. Jaga mulut. Sapi. Jaga pikiran. Sapi. Jaga hati. Ya. Jamu ya. Lihat kalian jatuh cinta padaku besok-besok. Nek undang mulai jam 4 selesai jam 12 saudara. Ayo kita lihat. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat apa? Memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang hati-hati dengan mulut. Mulut ini punya kuasa. Saya melatih mulut saya sejak bangkrut. Anak saya mati, saya sakit 7 tahun. Tiap hari ini lidah saya ajar. Kekayaan bangsa-bangsa saya lihat firman. Tuhan kau berjanji, mau kain bangsa-bangsa akan pindah ke tanganku, maka kain bangsa-bangsa akan pindah ke dalam tanganku. Itu ngomong terus sampai hari ini. Dan saudara mungkin bilang gini, emang semua pindah? Pelan-pelan, mujizat demi mujizat terjadi. Saudara mau dengar kesaksian rumah saya? 13 tahun, punya rumah. Suami saya bangkrut 2 kali, habis rumah, mobil habis, perusahaan habis, nol. Kita kemana-mana naik sepeda motor, kita keluar rumah cuma bawa baju sama koper. Kontrak. Tapi sudah Tuhan pakai saya jadi hamba Tuhan. Saya kompak tentang menjelma, saya kompak tentang puasa. Karena saya sebenarnya ada di area doa. Jadi tadi khotbah saya lebih banyak ke area doa sebenarnya. Nah, saya ajak mereka bagaimana gitu. Tiba-tiba saya pulang, ada bapak. Bu, terima kasih, kami diberkati. Sampai di depan rumah, dia tanya gini. Sampai depan gereja.
Ibu naik apa? Kan lihat pendetone sakti kan gitu ya. Ibu naik apa? Nah Surabaya itu repot. Motor sama motor itu loh. Motor itu roda 2, motor itu roda 4. Saya ngomong naik motor. Sing mana bu? Sing mana? Loh itu loh diparkir di depan gereja sepeda motor. Tak nuding ini. Ini pak, bapak itu mundur. Lalu kaget. Kok baik Ciami? Pendetone kiri. Saya ngalami. Setelah itu saya nggak diundang lagi. Akhirnya saya datang ke Tuhan. Saya ngomong, aku ini biasa miskin. Dari kecil aku sudah miskin. Aku tahu yang namanya susah. Makan nasi sama garam aku bisa. Tapi aku percaya firman-Mu. Saya ngomong sama Tuhan. Ngapain ngomong manusia? Saya rasa beberapa gereja besar nggak undang saya lagi ketika keluar saya naik sepeda motor. Kan bikin malu gereja sih. Kau pikir gereja orang kudus semua tahu? Saya bilang, Tuhan, saya bilang, saya nggak apa-apa nih miskin. Saya wis biasa. Tapi aku terlanjur percaya firman-Mu dan Kau terlanjur taruh aku di mimbar. Aku ngajar semua kepada anak-anakmu. Nangis waktu ngomong itu. Aku ngajar mereka apa yang ku percaya. Dan mereka harus lihat apa yang ku katakan dan apa yang ku percaya harus jadi sama aku. Supaya hidupku tidak mempermalukanmu, tapi hidupku memuliakan Engkau. Saya pernah doa seperti itu berkali-kali. Tuhan gak tahan. Karena dia tahu saya pengen jadi kaya bukan untuk saya membanggakan diri. Saya orang misi. Saya juga pergi ke daerah-daerah. Nggak lucu loh saya ke daerah yang keyboard nggak ada tutsnya, ada yang mati. Belum dia punya drum, penyok-penyok. Belum kursinya jebol-jebol kayu lagi, duduk kecepit-kecepit gitu ya. Lu cuma bilang gini, ayo percaya Yesus, percaya Yesus. Tuhan ngomong lagi, ikut kursi perbaiki. Saya nabur. Saya bukan pendeta yang selalu menerima. Saya menabur. Ketika kau menabur, kau jadi kaya. Makanya, coba satu tangan diangkat, satu tangan taruh di bawah. Menurut saudara, pemimpin ada di atas apa di bawah? Orang kaya ada di atas atau di bawah? Nah, berarti kalau yang di atas ini suka apa ini? Bilang sama kiri kanan, saya bos loh. Terus gini, bilang lagi sama kiri kanan, katakan, aku anak raja loh. Nah, ya. Nah yang di bawah ini pengemis loh. Siapa yang suka menerima? Menerima aja. Yang selalu kepengen diberi. Ini terus. Saudara yang ini, apa yang ini? Oh, Fred. Mulai hari ini saudara harus begini. Mau kaya loh? Harus begini. Karena orang kikir tidak bisa masuk surga. Golek dewe ayatnya. Kok nanti sangat terakhir ya. Ayo kami berdiri semuanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mulutnya dikuasai, jangan mengutuk ya. Jangan mengutuk diri sendiri, jangan mengutuk suami, jangan mengutuk anak. Perkatakan setiap hari kau akan lihat kuasa mencipta itu ada di mulut kita. Bukan di doa pendeta. Ada di mulut orang benar. Coba mulutnya dipegang dan bilang, di sini ada kuasa. Mulai hari ini aku akan menguasai lidahku, memperkatakan firman, memperkatakan apa yang ku percaya, dan apapun yang ku perkatakan pasti jadi. Amin. Taruh lagi di kepala. Bilang, pikiranku, cara berpikirku akan terus diubahkan supaya tidak bodoh, tidak ditipu setan. Biarlah pikiranku punya pikiran